negara ini buka di publik, seluruh Sentul ini pemiliknya siapa? Ya kan? Kasih tahu dengan pemetaan desa, setiap jengkal tanah di sini kita harus tahu ini punya siapa. Punya Prabowo berapa hektar? Ya kan punya di atasnya Prabowo tuh punyanya Priyo Budi Santoso. Bekas ketua Golkar berapa hektar? Kemudian orang-orang kaya-kaya yang semua di Sentul ini. Kita buka di publik. Kita fair. Nah, kalau ini bisa ya kita mulai revolusi agraria, reforma agraria secara keseluruhan. Orang-orang yang menguasai secara quote and quote ilegal ya diserahkan kembali kepada negara, dan negara lebih bagus menyerahkan kepada rakyat dalam penguasaan yang terbatas untuk means of survival. Itu aja mungkin harapan saya. Saatnya saya juga meminta kepada teman-teman LSM dari Konsorsium Pembaruan Agraria, Serikat Petani, ya, Serikat Petani seluruh Indonesia, Serikat Petani Pasundan, Serikat Petani Sumatera Utara, kemudian jaringan tambang, ya, Jatam, kemudian LBH, Walhi dan lain-lain untuk datang ke tempatnya Rocky Gerung ini. Ya, saya minta kemarin nih si Saung dari Walhi bilang akan ada pergantian ketua Walhi. Ya, saya mudah-mudahan dia udah ada pergantian minggu ini. Minggu depan bisa mereka berkunjung kemari. Jadi seluruh LSM itu harus tahu ya bahwa di dalam rencana ke depan ini jangan sampai lagi tempat konservasi air. Ini kan sebenarnya tempat konservasi air untuk petani-petani di bawah dan untuk masyarakat jangan banjir di Jakarta. Inilah tempat perlindungan sebenarnya. Nah, ini mungkin maksud saya semua LSM kalau bisa dalam tempo sesingkat-singkatnya bisa datang kemari berembuk tentang bagaimana menyelamatkan kawasan Sentul ini untuk kepentingan alam dan rakyat. Terima kasih. Bang Ganda, itu apakah kasus Sentul City melawan rakyat di Bojongkoneng ini bisa memicu revolusi sosial nggak kira-kira? Ya kalau terungkap di publik, saya pikir bisa. Karena apa? Karena ini kan sebenarnya kan rata-rata kepemilikan lahan rakyat ini kan di Pulau Jawa ini kan 0,2 hektar. Ya. Itu kemudian kalau rata-rata buruh, karena saya paling hafal soal perburuhan, itu rata-rata itu per keluarga tinggal di rumah ukuran 10 meter persegi. Ya. Itu anak beranak, boleh kita datang di sekitar Cibinong, Citerep dan lain-lain. Kenapa mereka nggak diberikan akses di sini? Kenapa mesti diberikan kepada orang-orang kaya? Kayak Sweden. Ya seperti pemilik Sentul City dan lain-lain. Ya sekarang saatnya lah dikembalikan kepada rakyat supaya rakyat punya masing-masing akses pada lahan yang lebih luas. Kalau nggak kunjung terjadi itu gimana? Nggak kunjung diberikan itu apa yang harus dilakukan? Ya saya berharap ya teman-teman serikat buruh di Kabupaten Bogor khususnya ya karena dekat dari sini, ini cuma jarak naik motor mereka kemari 20 menit. Mereka sudah mulai berpikir untuk mereka juga merebut tanah-tanah di sini. Yes. Harapan saya ya. Rebut. Ya, secara legal ya. Dibedakan antara buruh sama misalkan orang kaya. Untuk perusahaan seperti Sentul City kenapa dikasih? Kok rakyat nggak dikasih? Yes. Itu aja. Oke, Bang Ganda. Terima kasih. Yo, thank you. Jadi saya melihat gini lah, soal alam ini, soal tanah, itu kan sebetulnya para filosof bangsa kita, ya, Bung Hatta, Bung Karno, dan lain-lain itu sudah berpikir jauh. Maka kemudian keluarlah pasal 33 itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang pertanggungjawabannya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Jadi filosofinya secara teoretik itu welfare state sebetulnya, negara kesejahteraan, dan dari situ kita bisa bertanya, sebetulnya tanah di Sentul itu untuk kemakmuran siapa? Benar. Itu kan fundamental pertanyaannya. Benar. untuk kemakmuran siapa? Faktanya dan Ini tolong datanya ini salah satu judul ya di Iya, tanah Sentul itu siapa? fundamentalnya. jadi pertanyaan besar, tanah di Sentul untuk kemakmuran siapa? Kalau kita lihat akumulasi kepemilikannya, maka jawabannya sangat clear bahwa tanah di Sentul adalah untuk kemakmuran Sentul City, jadi pemilik Sentul City. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa mereka mampu menguasai
30.000 kurang lebih hektar tanah itu? Karena ada yang mengizinkan. Kan logiknya begitu. Ada ruang kekuasaan di situ yang kemudian memberi ruang bagi pemilik sentul untuk menguasai lahan sekian luas itu. Pada titik itu maka ada persoalan di situ. Bagaimana relasi kekuasaan dengan pemilik sentul ini? Maka secara politik persoalan Sentul City melawan Rocky Gerung ini sesungguhnya persoalan politis, karena ada ruang politik yang kemudian memberi izin kepada pemilik sentul. Nah, kalau persoalannya sudah sangat politis, di mana rakyat paling banyak dirugikan, maka memang solusi terbaik adalah bagaimana rakyat kemudian menyuarakan, membela kepentingannya, untuk kemudian mengingatkan bahwa ada kekuasaan yang keliru dalam soal Kampung Koneng, Bojong Koneng ini. Ada kekuasaan yang keliru di dalam wilayah Sentul City. Jadi kalau kekuasaan yang keliru berarti ya penguasanya harus dibereskan, kan gitu kira-kira. Mengenai cara bagaimana membereskannya, ya, nah, Bung Ganda sudah menjelaskan tadi di antaranya. Jadi saya kira itu ya poin penting yang mungkin kita bisa ingatkan, bahwa ini bukan persoalan biasa, tapi ini persoalan politik tingkat elit, karena ternyata di lapisan elit ada di dalam tubuh Sentul City. Yang dimaksud siapa, Bang? Ya, komisioner KPK itu kan lapisan elit. Karena beliau mantan komisioner ya, beliau menjadi komisioner karena ada relasi kuasa di situ. Padahal situ pemiliknya mantan tahanan KPK ya. Jika tanah itu dalam perspektif negara itu ada moralitas di situ, dan hak kepemilikan atas tanah sesungguhnya dia juga mensyaratkan moralitas dalam penggunaan tanah itu. Nah, problemnya pemilik Sentul City itu juga cacat moral sebetulnya, pernah cacat moral. Artinya kalau kemudian dengan status subjek hukum yang cacat moral, lalu kemudian terus memperluas penguasaan atas tanah, itu artinya Patut diduga ya, itu ada persoalan yang berkaitan juga dengan moral, sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar kekuasaan, sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar sekedar penguasaan atas tanah. Jadi kalau moralitas menjadi persoalan di antara soal tentang tanah, saya kira rakyat jauh lebih bermoral kan dalam soal ini, dalam soal tanah ini. Maka saya meyakini bahwa ini adalah momentum yang sangat terbuka bagi rakyat dan bagi kita semua untuk berpihak kepada rakyat yang mereka memiliki hak dan memiliki pandangan lebih, memahami bahwa tanah untuk kemampuan rakyat. Ini sebetulnya pintu yang membuka persoalan besar, Bang Rofi. Persoalan besar tanah di seluruh wilayah Republik ini. Saya kira itu, Bung Gisman.